Bagaimana kita melihat vonis Juliari ini dengan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia? Kita akan membahasnya bersama peneliti kebijakan anti korupsi Oce Madril. Selamat malam, Bung Oce. Selamat malam, Bung Latif. 12 tahun, naik 1 tahun dari tuntutan. Kemudian ada pidana tambahan 14,59 miliar. Anda cukup puas dengan vonis tersebut? Ya, baik. Sebenarnya kalau kita lihat vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Juliari, ada 2 standar yang perlu kita lihat. Satu, soal apakah vonis itu sudah sesuai dengan ancaman hukumannya di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kemudian yang kedua, dari sisi tuntutan dari jaksa KPK. Kalau dari sisi tuntutan jaksa KPK, maka vonis yang dijatuhkan terhadap Juliari lebih berat. Tuntutan hanya 11 tahun. Sementara hukumannya 12 tahun ya. Berikut ada pencabutan hak politik dan uang pengganti. Tapi kalau dari sisi Undang-Undang Tipikor, ancaman hukuman yang bisa sampai seumur hidup atau 20 tahun penjara, ya boleh jadi ini masih kira-kira ya mungkin 70% ya dari range hukuman yang ada di Undang-Undang Tipikor. Oke. Itu dua sisi, Bung Latif, bagaimana melihatnya dari sisi tuntutan jaksa dan dari sisi undang-undang tentu saja. Artinya tuntutan kemarin itu bisa lebih berat dibanding dengan 11 tahun? Oh ya, kalau dari sisi undang-undang bisa saja lebih berat dari 11 tahun. 11 tahun kalaupun masih menggunakan ancaman maksimal penjara 20 tahun, artinya 11 tahun kan kira-kira ya masih 60%-nya ya. Jadi sebenarnya masih ada kemungkinan untuk naik dari angka itu. Kalau dibandingkan dengan kasus yang lain, bisa juga dikatakan bahwa angka 11 tahun boleh jadi lebih rendah dari tuntutan di kasus-kasus yang lain misalnya. Oke. Apakah jaksa KPK salah pasal, salah mengambil pasal sehingga kemudian hasil tuntutannya itu kemudian bermuara di angka 11 tersebut? Nah, ini sangat teknis penegakan hukum tentunya. Ada berbagai macam pertimbangan yang menjadi alasan bagi jaksa penuntut untuk menetapkan ya berapa angka tuntutannya. Kemudian tidak hanya soal penjara, sebetulnya yang menarik selain itu adalah sejauh mana uang pengganti itu bisa dibuktikan. Dan di kasus ini itu ada 14, sekian miliar yang dijatuhkan juga oleh Majelis Hakim. Kemudian jenis hukuman yang lain. Jadi memang fokus tidak hanya semata-mata sebenarnya pada ancaman hukuman penjara, meskipun ancaman hukuman penjara itu kadang lebih banyak diperhatikan oleh publik ya. Oke. Bicara tadi soal teknis hukum, karena ini merupakan teknis hukum wilayahnya KPK. Tapi Bung Oce bisa memberi penilaian nggak? Serius nggak sebetulnya KPK dalam memberantas korupsi kalau kita lihat dari kasus Juliari Batubara ini? Ya, kalau kita lihat dari sisi tuntutan yang digunakan dibandingkan dengan undang-undang, bisa saja ini dianggap cukup rendah ya, lebih rendah dari ininya. Sementara ini juga terjadi di masa pandemi misalnya, masa krisis. Saya kira banyak pandangan seperti itu ke jaksa KPK. Hal lain yang perlu dipertimbangkan, sebetulnya praktik semacam ini, tuntutan yang tidak terlalu tinggi itu banyak di kasus lain. Sebelumnya sudah banyak sekali, tidak hanya di kasus ini. Jadi kasus-kasus lain di mana menggunakan pendekatan pasal suap, itu kadang hanya dituntut 3 tahun, 5 tahun, ya 4 tahun. Dan itu terjadi juga di KPK begitu ya, dan di waktu-waktu yang dulu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi itu ya boleh jadi ini dianggap masih rendah. Tapi kalau dilihat dari tradisi KPK yang dulu juga seringkali mereka menggunakan tuntutan yang ringan, bahkan hukumannya juga tidak banyak yang tinggi.
boleh jadi ini agak sedikit berbeda dari tuntutan yang dulu-dulu begitu Oke. ya. Termasuk ini di atas 10 tahun termasuk yang cukup berat. Oke, walaupun beberapa kali jaksa menyebutkan ini korupsi yang dilakukan di masa pandemi yang seharusnya uang tersebut untuk membantu banyak orang. Ya, nah dari sisi itu saya kira tepat ya kalau dari sisi itu kita melihat maka dakwaan tuntutan yang disampaikan ke Juliari itu akan terlihat lebih rendah Ya. dari situasi sosial yang dihadapi begitu. Oke, Bung Oce, kita dengarkan dulu ini ada pernyataan KPK tadi setelah sidang. Ada Jubir KPK Ali Fikri. Putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa Juliari P. Batubara dalam perkara korupsi bansos, kami sampaikan bahwa tentu KPK menghormati putusan Majelis Hakim yang menyatakan dakwaan tim jaksa KPK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Kami juga mengapresiasi adanya putusan pidana tambahan berupa penjatuhan pidana uang pengganti serta pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik sebagaimana yang telah kami tuangkan di dalam surat tuntutan jaksa KPK. KPK berharap bahwa putusan ini memberikan efek jera sekaligus menjadi upaya bagian dari aset recovery hasil tindak pidana korupsi secara optimal. Berikutnya kami akan mempelajari seluruh isi pertimbangan dari Majelis Hakim untuk menentukan langkah selanjutnya, tentu setelah menerima salinan putusan secara lengkap dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. KPK bertekad untuk terus bekerja keras melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi. Oke, Bung Oce, tadi disebutkan oleh Ali Fikri ini aset recovery. Tadi kalau di ponisnya itu mengembalikan pidana tambahan 14,59. Tapi kalau kita lihat kemarin kasusnya, uang yang dikorupsi itu bersama-sama 32,48 M, walaupun jatah Juliari itu 14,7. Apakah ini yang disebut dengan aset recovery, mengambil semua yang dikorupsi lalu dikembalikan ke negara? Ya betul ya. Jadi hal lain sebenarnya yang perlu diperhatikan dari sisi penjatuhan vonis, tentu saja uang pengganti di samping denda tentu saja ya, uang pengganti yang kita sebut sebagai aspek yang nanti akan mengembalikan kerugian negara yang diderita. Dan di dalam kasus ini nampaknya yang terbukti dan meyakinkan bagi Majelis Hakim itu adalah angka 14,5 miliar itu. Boleh jadi yang didakwakan boleh jadi lebih besar dari itu. Tetapi di banyak kasus hakim juga kadang menilai sebenarnya berapa angka yang meyakinkan yang akan nanti diganti oleh si terdakwa begitu ya. Jadi kadang memang perkiraan angka itu bisa saja berbeda ketika Majelis Hakim melihat fakta dari saksi dan bukti, dan pada akhirnya Majelis Hakim yang nanti akan menetapkan berapa uang pengganti yang harusnya dikembalikan oleh terdakwa. Nah, cuma kalau kita perhatikan, tentu saja kalau kemudian uang pengganti ini diberikan atau disampaikan ke penegak hukum, ya, itu tentu menjadi aset recovery. Tetapi bisa saja uang pengganti itu tidak ditunaikan oleh terpidana, ya. Mereka lebih memilih menjalani hukuman pengganti dalam bentuk kurungan. Nah, di dalam vonis ini 14, miliar itu kalau tidak dijalankan oleh si Juliari, maka penggantinya adalah 2 tahun kurungan. Oke. Ya, jadi ya ini bisa saja tidak menjadi aset recovery, bisa saja tidak kembali ke kas negara ketika misalnya si terpidana lebih memilih hukuman kurungan. Oke. Begitu ininya ya, skemanya saya lihat di vonis ini. Oke. Tadi kembali kita ke angkanya 12 tahun yang menurut Bung Oce tadi dibandingkan dengan yang lalu-lalu sering sekali hukumannya malah lebih ringan, kemudian ada pidana tambahan, ada penghilangan hak politik. Kalau bicara puas tentu kita tidak puas, tapi masih mungkin sebetulnya waktu itu KPK mengambil pasal sehingga kemudian ini lebih berat. Iya, masih sangat mungkin.
Kalau ancaman hukumannya sebenarnya seumur hidup ya. Kemudian pidana pokoknya sebenarnya 20 tahun. Jadi sebetulnya dari sisi range hukuman sebenarnya masih sangat mungkin JPU itu mengambil angka yang katakanlah ya 80% dari 20 tahun misalnya. Misalnya 18 tahun atau 17 tahun atau bahkan 20 tahun didakwakan. Jadi sebenarnya masih sangat mungkin. Tinggal kemudian nanti majelis hakim yang akan melihat sejauh mana itu adil bagi terdakwa. Cuma di kasus ini karena vonisnya kan tuntutannya 11 tahun. Hakim justru memberikan vonis kerugian negara. Memang agak sedikit berat menarik unsur-unsur ini ke bentuk kerugian negara. Kemudian harus ada audit perhitungan kerugian negara dan lain-lain. Tantangannya di sana. Ketika ini dialihkan ke pasal murni pasal suap, maka sebetulnya menurut saya sebenarnya kasus ini masih sangat mungkin dikembangkan kepada pihak-pihak yang juga terlibat di dalam skema suap itu. Sebetulnya dalam beberapa waktu masa penyidikan perkara ini, saya kira banyak yang mendiskusikan mengenai dugaan beberapa pihak lain yang katakanlah juga terlibat ya, tidak hanya dari sisi pemerintah, tetapi juga ada dari sisi yang lain. Nah, dalam kasus-kasus suap semacam ini memang biasanya ini menjadi tantangan bagi KPK untuk melanjutkan ke pihak-pihak yang lain itu. Kalau vonis seperti ini sudah diketok, masih mungkin kemudian kasus berdasar pada kasus Juliari kemudian menyeret yang lain-lain, masih ada kemungkinan itu? Nah, justru sebenarnya kemungkinannya menjadi makin kuat, sebab kasus ini sudah divonis, artinya memang bersalah begitu ya. Tinggal kemudian nanti dikembangkan ke pihak-pihak lain. Dan di kasus ini kan tidak hanya Juliari, tetapi juga ada pihak swasta, ada juga pihak-pihak lain di pemerintahan yang berdasarkan kesaksian mereka itu bisa kemudian dikembangkan ke berbagai pihak lain tentu saja berbekal putusan ini. Jadi jangan cepat berpuas diri dulu karena bisa saja atau bisa lebih maksimal lagi mengatasi kasus ini. Baik, Bung Oce, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Selamat malam. Terima kasih. Usai mengumpulkan bukti dugaan penistaan agama, polisi kini memburu Muhammad KC. Kami segera kembali.